Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Hari ini kita pada pembelajaran yang kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoanya masing-masing saja, di dalam hati juga boleh, masing-masing berdoanya ya. Karena ini udah siang ya. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini hadir semua kan? Hadir. Alhamdulillah, hari ini hadir semua. Coba buka bukunya. Pelajaran yang kedua sudah kan? Sudah. Yaitu ketika bumi berhenti berputar. Nah, coba perhatikan di halaman 14. Di situ ada gambar. Nah, coba amati gambar-gambar tersebut. Coba perhatikan. Gambar pertama itu gambar apa? Gunung meletus, Bu. Ya, gunung meletus. Yang kedua apa? Banjir. Yang ketiga? Yang keempat? Gempa bumi. Ya, gempa bumi. Nah, dari gambar-gambar ini hubungannya apa dengan pelajaran kita? Irsan, dari gambar-gambar yang kita amati tadi, hubungannya dengan pelajaran kita ini apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Apa belum tahu? Kalau belum, nah disinilah pembahasan kita ya. Perhatikan bukunya semua. Perhatikan, fokus ke bukunya. Nah, pada gambar-gambar yang kita amati ini, yang pertama gunung api, Gunung api meletus. Ini di daerah kita di sini tidak ada ya. Nah, ini ada di mana ini gunung berapi yang meletus yang sering kita lihat? Di berita. Nah, di Jawa, selain di Jawa di mana lagi? Di Sumatera juga. Ada kan? Nah, itu gunung api meletus terus mengeluarkan api, asap. Yang kedua tadi banjir mana? Ya? Ya, Gunung Sinabung itu di mana tadi? Di Sumatera. Ya, di Sumatera. Nah, yang kedua banjir. Banjir ini alhamdulillah ya, di daerah kita ini tidak ada banjir. Kenapa tidak banjir? Karena kita di tempat yang bersih, di tempat yang tinggi, pohon-pohonan masih indah ya. Nah, itu. Yang ketiga, rumah terbakar. Ini beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan ya? Beberapa bulan itu ada kebakaran di kota kan? Nah, ada kebakaran. Sampai berapa rumah? Itu yang kebakaran rumah saudara saya, Bu. Iya. Itu kebakaran di kota ya. Nah, yang terakhir gambar yang keempat ini gempa bumi. Pernah merasakan gempa bumi enggak? Ini sekarang pelajaran gempa bumi ya. Kalian ikut merasakan gempa bumi di tahun 2004? Tidak. Aku rasa kalian masih sangat kecil ya. Jadi belum lahir ya? Oh iya, belum lahir. Itu kejadiannya 2004. Oh iya, Ibu lupa. Belum lahir. Nah, itu sangat dahsyat gempanya. Gencang sekali. Kencang. Ya, waktu tsunami di Banda Aceh itu ya, saya mengenai. Nah, hubungannya apa ketika bumi berhenti berputar? Kalau bumi berhenti berputar, sekarang bumi itu berputar kan? Berputar pada porosnya. Itu kalau di pelajaran apa? Di IPA biasanya kan, di tematik kan? Itu berputar ya. Ketika bumi berhenti berputar, di situ berarti sudah kiamat tiba. Hari akhir, Bu. Hari akhir. Inilah hubungannya dengan pelajaran kita tadi.
habislah semua, merata semua. Kita Semuanya. Ya, semua apapun itu semua merata. Yang bernyawa semua meninggal karena apa? Seperti apa ayat Allah ayat Al-Qur'an, firman Allah dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut ataupun mati. Nah, itu pada bumi berhenti berputar ini, ya, semuanya juga berhenti. Tapi, nah, ini intinya kita belajar tentang hari kiamat ya. Hari kiamat. Macam-macam hari kiamat ini ada berapa? Ada berapa macam? Ada dua. Nah, kiamat apa? Nah, kecil. Satu lagi. Ya, kiamat kecil dan besar. Kalau bahasa Arabnya apa? Kiamat sughra dan kiamat kubra. Nah, itu macam-macam kiamat. Ada dua ya. Macam-macam kiamat. Ada dua. Yang pertama kiamat sughra. Arti sughra itu kecil. Yang kedua besar. Nah, kubra. Arti kubra itu besar. Berarti bahasa Arab besar kubra. Ya, kubra itu dari bahasa Arab. Sughra artinya kecil, kubra artinya besar. Nah, ini bahasa Arabnya, ini bahasa Indonesianya. Ya, kiamat sughra inilah yang terjadi. Yang kita lihat gambar ini tadi, ini termasuk kiamat kecil. Kiamat kecil, kiamat sughra. Kenapa kiamat kecil? Coba buka pembahasannya di halaman 17. Nomor 1 itu di situ ada kiamat sughra atau kiamat kecil. Coba baca Alif, baca kiamat sughra itu apa pengertiannya? Ya. Dapat terjadi di mana saja atas bumi ini. Kiamat terjadi di mana saja di atas. Kiamat itu dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Ya. Yang nomor 2, baca yang perempuan 2. Nisa, baca Nisa yang nomor 2, kiamat kubra. Sudah? Nah, itulah yang dimaksud dengan kiamat sughra dan kiamat kubra. Dari gambar yang kita lihat ini tadi, itu termasuk kiamat apa? Kiamat sughra, karena hanya sebahagian yang hancur ataupun yang rusak. Nah, itu kiamat sughra namanya. Seperti gempa bumi, nggak semua hancur, sebahagian. Tapi kalau kiamat kubra ini semuanya hancur, tidak ada yang bisa selamat. Bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun hebatnya, kalau sudah ada kiamat kubra, semuanya akan hancur, meninggal. Yang bernyawa semuanya, manusia meninggal, hewan-hewan semuanya mati. Ya, kalau sudah kiamat. Nah, makna hari kiamat ini apa? Ada yang tahu maknanya? Makna hari kiamat Ada, Bu. apa? Di halaman 15. Coba diperhatikan. Apa makna hari kiamat ini? Coba baca Kaisar. Kita bertambah yakin dengan kesabaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
mengerjakan amal kebaikan. Ya. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Ya. Bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR dan sebagainya. Ya, itu adalah beberapa dari hikmah. Nah, namun sebelum kita ikutan hikmahnya ya. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa sampai ke hikmahnya tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya daripada hari akhir ini. Nah, caranya bagaimana? Kita meyakini atau mempercayai bahwa adanya hari kiamat ini. Kita percaya adanya hari kiamat. Karena kenapa kita harus percaya? Karena itu wajib percaya. Kenapa? Iya, itu akan terjadi. Juga hari kiamat ini adalah salah satu rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Pertama percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada malaikat. Ketiga percaya kepada keempat percaya kepada Rasul. Kelima ya percaya hari kiamat. Keenam percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Berarti rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Nah, 5. Itu salah satu rukun iman. Rukun iman yang kelima percaya kepada hari kiamat. Ya. Nah, juga di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa hari kiamat itu ada di dalam surah apa? Ada yang tahu? Coba dibaca 16 itu. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran tentang kiamat. Bahwa hari kiamat itu akan tiba di dalam surah apa? Ya, Al-Qari'ah. Ayat berapa ayat? 11. Nah, dengarkan ibu baca sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kafarasil mabsus wa takunul jibalu kal'ihil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Itu ada berapa ayat? 11 ayat. Coba Lutfa baca ayat pertama. Bismillah dulu, jangan lupa bismillah. Lanjut, Kairi. Ayat kedua. Tanta, ayat ketiga. Langsung Kaisar. Keempat. Ya. Mabasus
Lanjut bulan 10. Wa ma adraka ma hiya. Ya, satu lagi Citra 11. Narun hamiyah. Ya, itu adalah surah Al-Qari'ah, di mana surah Al-Qari'ah ini menjelaskan tentang hari kiamat. Ayat pertama artinya apa, Irsan? Ayat pertama Hari kiamat. hari kiamat. Yang kedua Alif artinya apa? Hari kiamat itu. Denis yang ketiga. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Sama yang keenam. Yang keenam. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ya, lanjut. Sela. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, lanjut. Hera. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, Nah, lanjut. Irsya. maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan senang. Ya, lanjut Cici. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, Ya, Citra. maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya. Lanjut Dimas. Dan tahukah kamu apakah mereka hawiyah itu? Saiful. 11 Bu. Terakhir, ayat paling terakhir. Yaitu api yang sangat panas. Dari yang kalian baca tadi menjelaskan tentang apa? Tentang hari kiamat. Itu ya. Nah, yang tadi sudah apa ya ayat Al-Quran ya tentang hari kiamat ya. Terus kita juga sudah mengetahui macam-macam hari kiamat. Nah, sekarang ayo tanya tanda-tanda hari kiamat itu apa? Saya tahu. Tahu siapa depan? Apa tanda-tanda sedikit kita tahu saja di pikiran kamu? Ada yang sangka-sangka. Itu mau kiamat. Ya, kalau sudah ditiup oleh malaikat siapa? Bukan. Ya, Israfil. Tugas malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Nanti kalau sudah ditiup itu hancurlah kita semua. Tanda-tandanya apa tadi? Tadi. Citra. Ulama yang wafat. Ya, ulama yang wafat, Cici. Ilmu agama dianggap tidak penting. Iya, lanjut siapa tadi? Alif. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Di sini kalau ini ada berapa tanda-tanda hari kiamat? Yang pertama itu apa? Coba kalian perhatikan. Banyak kan? Di Aceh banyak ulama di Aceh kan? Banyak ulama yang wafat. Di Jawa juga ulama banyak juga wafat. Ya, itu adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Itu tanda kiamat besar loh. Tanda-tanda hari kiamat akan hancurlah dunia ini. Itu tanda-tandanya. Yang kedua, apa? Ilmu agama dianggap tidak penting. Sekarang coba perhatikan. Tapi alhamdulillah ya kalau di Aceh ilmu agama itu termasuklah sangat penting. Di Jawa juga alhamdulillah masih sangat penting. Umumnya di Indonesia ini ya. Ilmu agama itu juga sangat penting. Kenapa? Karena sebahagia orang tua ilmu agama itu nanti saja. Yang penting anaknya jago ini. Soal anaknya sholat, anaknya bisa ngaji. Itu nanti nomor sekian. Itulah yang dimaksud dengan ilmu agama dianggap tidak penting. Padahal ilmu agama itu penting kan? Bekal kita untuk ke akhirat. Ya. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan, kejahatan di muka bumi makin merajalela. Tahu maksiat seperti pencuri, yang buruk
sifat-sifat buruk, mabuk-mabukan. Coba sekarang kita lihat di TV ya. Di berita, oh pemuda-pemudi itu ada apa namanya pesta miras. Itu salah satu maksiat secara terang-terangan. Orang pembunuhan, ada kemarin orang tua dibunuhnya anaknya. Ya Bu. Ada dengar beritanya? Itu sama tahun kemarin dikurungnya anaknya. Anaknya masih bayi lagi, belum ada dosa. Ini adalah salah satu tanda Belum menikmati dunia. ya maksiat tadi. Anak bayi itu kan? Anak bayi ada dosa kan anak bayi? Dikerok sama mamanya sampai anaknya tadi meninggal. Itulah maksiat tadi juga. Karena kurangnya iman. Itu salah satu penyebabnya kurangnya iman. Itu ilmu agama tadi karena dianggap tidak penting. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Itu kalau sekarang kita bilang apa? Encong. Kalau perempuan apa? Tomboy. Kalau kalian jangan ada yang seperti itu di sini? Ada seperti itu. Yang perempuan biasakanlah hidup layaknya seorang perempuan. Perempuan itu identik dengan apa? Dengan cantik. Perempuan itu harus cantik. Ya, nanti Kak, saya perempuan tapi ganteng. Jangan. Perempuan itu harus cantik, harus lemah lembut, bicara lemah lembut. Kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki itu harus ganteng, harus gagah, bicara sopan, bicara bijaksana. Itulah laki-laki. Karena yang sering salah bicara itu perempuan. Laki-laki jarang salah bicara. Pasti ngomongnya betul, bijaksana, tegas. Mau nggak seperti itu? Mau. Kita belajar berusaha ya. Yang kelima apa? Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Coba lihat. Ini baru berita yang dengar kemarin. Ini masih di daerah sini, di daerah Aceh juga. Perang, berebut lahan, saling bunuh membunuh, bacok membacok. Itu namanya perang saudara. Masa iya gara-gara tanah saling membunuh? Itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Semoga kita ke depan tidak seperti itu ya. Yang keenam apa? Minuman keras dan barang-barang terlarang seperti narkoba bebas beredar hingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Kalau sudah kena narkoba itu dampaknya banyak. Contoh ini kemarin kawan ibu ya, anaknya jalan. Kawan ibu ini ibu cerita sedikit ya. Anak ini anak rajang, paling seusia kalian juga, sekitar kelas 6 SD, disuruh orang tuanya untuk mengantar makanan karena kebetulan orang tua dari anak tersebut penjual makanan, delivery ya. Delivery, mengantar makanan. Tiba sampai di suatu tempat, dimagang sama anak-anak seusianya juga. Diminta uang. Nggak ada uang anak ini karena kan hasil dari penjualan kue atau penjualan makanan. Uangnya disimpan. Jadi diminta sama anak-anak yang menghadang tersebut, nggak dikasih. Awalnya dikasih 5.000, mintanya 5.000, dikasih 5.000 tadi. Terakhir melunjak 20.000 katanya, dikasih 20.000. Terakhir melunjak lagi, nggak mau dia 20.000, 50.000. Diambilkan, dirampaslah uang yang 50.000 tadi. Kalau nggak dikasih dikeroyok, sempat dikeroyok. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu untuk apa? Itu untuk membeli narkoba, membeli rokok. Itulah dampaknya kalau sudah memakai narkoba. Kejahatan itu langsung ada, ya kan? Nggak ada uang, dia berarti merampas. Udah, besoknya kejadian sama lagi. Dia menghadang anak-anak seusia dia juga. Untuk apa? Membeli rokok. Sudah tengger-tengger nggak merokok. Itu salah satu penyebabnya narkoba tadi. Kita nggak tahu ya yang masih pakai narkoba. Katanya mau beli, tak beli apa? Beli rokok katanya. Itu
masjidnya bukan masjid nggak ke Masjid Nah, raya itu, Bu. kuasa Allah. Kuasa Allah itu ya. Masjid hancur. Masih masjidnya kan bulungan keramiknya bulungan. Iya, biasa itu orang udah dihantam-hantam gini semua. Nah, Bunda itu saya ada- ikut, Bu. Itu termasuk kiamat apa itu? Kiamat sukra itu kan? Kiamat sukra itu hancur, banyak meninggal. Itu yang meninggal itu pikirnya udah kiamat betulan itu. Padahal masih kan kiamat Kecil. sukra, kiamat kecil. Kita belum merasakan itu, mendengar aja kita udah jadi mendengarkannya. Ya Allah, banyak yang meninggal. Kita nggak tahu yang meninggal itu entah anak kecil, entah orang tua. Ya kalau sekarang setiap hari hampir ya, termasuk di kota kita Salam ini ya. Ya, ya di kampung ini juga, di sebelah Salam. Pokoknya hampir setiap hari itu termasuk masih kiamat. Surah kiamat kecil karena hanya sebahagian yang hancur, tidak semua. Ya. Nah, yang perlu kita ambil dari pembelajaran kita ini adalah bahwa kita percaya, pesan moralnya adalah kita percaya bahwa hari kiamat itu akan tiba waktunya, tapi kita tidak tahu kapan waktunya itu akan datang. Siapa yang mengetahuinya? Allah. Yang penting sekarang kita berkuat iman kita, perbanyak amal baik kita, supaya nanti di akhirat kita dapat syafaat dari Rasulullah dan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalian masih muda kan, masih kecil, dosa kalian belum banyak, paling dosanya sama orang tua. Belum ada yang merokok kan? Belum ada yang merokok kan? Nah, ibu pesan ibu jangan merokok. Karena itu apa? Kata Pak Pur itu merokok itu Iya, kalian tengok Pak Pur merokok nggak? tidak. Nah, nggak boleh. Kenapa? Dengan kita merokok itulah yang terjadi maksiat. Nah, kalau kalian masih kecil, seperti yang ibu ceritakan teman ibu tadi, anaknya dihadap orang. Itu beli apa? Beli rokok. Udah asam mulutnya nggak merokok, terakhirnya menghadap teman. Ah, ya. Tapi dibilang itu juga karena suami ibu juga merokok, tapi ibu larang. Iya, kalau di depan ibu enggak. Kalau misalkan merokok juga. Jadi bagaimana? Yang penting kalian jangan ikut-ikut. Ikut-ikut orang itu.